Oke, pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum mikroteknik hewan acara 3. Sebelumnya suaraku kedengeran kan ya? Terdengar, Kak. Kedengeran nggak? Oke. Pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum mikroteknik hewan acara 3 mengenai isolasi jaringan dan organ hewan. Kompetensi dasar pada praktikum acara 3 ini yaitu setelah melakukan praktikum dengan pokok bahasan ini, diharapkan para mahasiswa mampu melakukan isolasi darah, isolasi hepar, isolasi intestinum, isolasi ren, dan isolasi testis atau ovarium. Yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan isolasi jaringan dan organ? Jadi isolasi jaringan atau organ itu adalah metode pengambilan jaringan atau organ pada hewan. Nah, tahapan pengambilan jaringan atau organ hewan tersebut yaitu yang pertama terlebih dahulu. Tujuan pembiusan yaitu untuk mengurangi rasa sakit pada hewan tersebut. Kemudian setelah pembiusan dapat langsung dilakukan pengambilan darah. Nah, pengambilan darah itu sendiri dapat dilakukan setelah pembiusan maupun setelah pembedahan. Jadi setelah pembedahan, selanjutnya akan dilakukan isolasi jaringan tubuh, kemudian dilakukan fiksasi ke dalam PNF 10%. Yang selanjutnya metode dari praktikum. Tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui cara membius, membedah hewan, serta mengisolasi darah, hepar, usus, ren, testis, atau ovarium. Bahan yang digunakan yaitu tikus, atau ether, larutan garam fisiologis, larutan fiksatif PNF 10%, dan kapas. Kloroform atau ether tersebut itu digunakan untuk membius hewan coba atau untuk melakukan anestesi. Selanjutnya, larutan garam fisiologis itu dilakukan untuk digunakan untuk mencuci organ yang telah diambil untuk membersihkan organ tersebut dari darah dan kotoran yang menempel. Kemudian larutan fiksatif PNF untuk fiksasi. Kemudian alat yang digunakan yaitu ada botol sampel, dissecting set untuk pemeriksaan, kemudian kertas minyak untuk alas uji coba, hewan coba ketika dilakukan pembedahan, kemudian bak parafin untuk menaruh hewan saat dilakukan pembedahan, kemudian stoples untuk pembiusan, tempat pembiusan, kemudian jarum pentul untuk menahan hewan di bak parafin agar tidak bergeser, kemudian ada cutter untuk pembedahan, kemudian ada tabung kapiler untuk mengambil darah hewan atau isolasi darah, kemudian ada vacutainer needle atau jarum yang digunakan untuk pengambilan darah hewan juga, kemudian vacutainer tube untuk wadah darah yang sudah diambil. Nah, di gambar kiri itu ada tabung kapiler. Nah, kemudian yang di kanan itu ada vacutainer needle sama vacutainer tube. Nah, bedanya apa? Kalau tabung kapiler ini digunakan untuk pengambilan darah yang dilakukan melalui sinus orbital pada tikus atau pada mata. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini vacutainer needle dan vacutainer tube itu dapat digunakan untuk pengambilan darah melalui peritoneal atau melalui jantung. Untuk gambarnya nanti ada di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Jadi yang pertama, hewan yang akan diisolasi jaringannya atau darah ataupun organ-organ dalamnya seperti hepar, intestinum, ren, testis, ovarium harus dibius terlebih dahulu. Kemudian pembiusan dapat dilakukan dengan menggunakan kloroform hingga hewan pingsan. Nah, jadi toples diisi dengan kapas yang ditetesi dengan kloroform atau ether. Kemudian tikus atau hewan uji coba itu dimasukkan ke dalam toples dan tunggu sampai tikus tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian hewan yang sudah terbius diletakkan pada bak parafin untuk dilakukan pembedahan dan pengambilan sampel. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Sampel yang didapat kemudian segera mungkin difiksasi. Jika organ tercampur dengan kotoran ataupun darah, maka terlebih dahulu dicuci dengan larutan garam fisiologis, kemudian difiksasi ke dalam PNF 10%. Nah, ini gambar yang pertama adalah proses pembiusan pada hewan uji coba.
Kemudian ini ada isolasi darah melalui orbital sinus. Kemudian ada isolasi darah melalui jantung. Kemudian koleksi darah. Jadi darah yang sudah diambil itu akan dimasukkan ke dalam Vauquelin tube. Ini gambar Vauquelin tube. Kemudian yang selanjutnya ini adalah proses pembedahan tikus yang sudah dibedah. Kemudian ini adalah isolasi organ viscera dan tulang. Nah, jadi tikus yang dibedah itu dapat diambil organ-organnya seperti hepar, jantung, dan lain-lain seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian dapat dilakukan juga isolasi tulang. Jadi cara melakukan isolasi tulang yaitu dengan cara tulangnya itu tuh kayak dibersihkan dulu bulu-bulunya, kemudian kulit-kulitnya dibersihkan sampai mendapatkan tulang tersebut. Nah, isolasi tulang ini itu bisa digunakan untuk analisis kalsium pada tulang. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambar dari organ yang sudah diisolasi. Ada ren atau ginjal, paru-paru dan jantung, kemudian ada hepar, kemudian ada intestinum atau usus, kemudian ini adalah pencucian pada larutan garam fisiologis. Kemudian ini ada fiksasi dengan larutan PNF 10%. Jadi setelah organ tersebut diisolasi, dicuci menggunakan larutan garam fisiologis sampai organ tersebut bersih dari darah ataupun kotoran yang menempel. Baru kemudian dilakukan fiksasi dengan larutan PNF 10%. Baik, yang selanjutnya itu adalah ada penayangan video. Kemudian yang selanjutnya adalah video mengenai isolasi darah pada unggas.
Video yang ketiga yaitu isolasi darah pada tikus. Itu dimasukin ada apanya, Jo? Belum ada apa-apanya. Habis itu kita semprot menggunakan kloroform. Berapa kali semprot? 2-3 kali. Jadi ini adalah keadaan setelah dimasukkan ke dalam tabung yang berisi kloroform. Masih berdenyut. Iya, ini masih hidup cuman kelepek-kelepek. Disemprotkan kloroform pada kapas agar tenang. Nah, seperti begini. Nah, agar bisa kita letakkan pada preparat biasanya, preparat. Preparat itu yang kaca, cuy. Nah, ini adalah contoh pengambilan darah atau isolasi darah pada tikus lewat jantung. Sekian presentasi untuk acara kita. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan mengaktifkan fitur resen ya. Terima kasih. Baik, Abdul Aziz dan Hakoni, silahkan. Ya, Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk jumlah sampel darah minimal yang diambil itu ada tidak ya, Kak? Misalnya mungkin berapa mili agar bisa digunakan berapa preparat seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Aku tampung dulu ya. Teman-teman yang lain ada yang bertanya lagi, silahkan.
Izin menjawab dari pertanyaan Abdul Aziz Hakoni, untuk darah yang diambil itu dapat diambil sebanyak 100 ml darah. Bentar. Iya. Kalau minimalnya itu dapat diambil sekitar 0,2 ml. Itu udah bisa buat preparat. Apakah menjawab? Ya, baik Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Sebelumnya boleh bertanya lagi Kak? Ya, boleh, silakan. Untuk yang pengambilan preparat tulang itu bagaimana ya Kak? Kan biasanya ada otot atau mungkin jaringan lain yang masih menempel di tulang gitu. Jadi mungkin pembersihannya saya masih kurang paham seperti itu Kak. Ya, izin menjawab. Untuk pembersihan, untuk isolasi organ tulang itu, jadi setelah tikus dibedah, diambil organ-organnya, kan udah nggak ada nih organ-organnya. Nah, itu nanti kaki, tangannya itu tuh dipotong. Terus menggunakan pisau bedah, kemudian nanti bagian kaki itu dibersihkan bulu-bulunya, terus kemudian menggunakan pisau, jadi bulu-bulunya dibersihkan, terus tulang-tulangnya juga dibersihkan menggunakan pisau bedah, menggunakan gunting bedah sampai tersisa tulang-tulangnya, pokoknya sampai bersih gitu. Jadi otot-otot juga ikut dibersihkan sampai terlihat tulangnya sudah bersih gitu. Apakah menjawab? Baik Kak, berarti tidak perlu larutan, maksudnya cukup menggunakan larutan garam tadi, tidak perlu ada larutan lain ya Kak? Cukup dengan Untuk izin menjawab, untuk bagian isolasi tulang itu tidak perlu dilakukan fiksasi, tidak perlu dicuci menggunakan larutan garam fisiologis. Jadi kalau untuk isolasi tulang itu nanti tulang akan setelah tulang dibersihkan sampai benar-benar bersih, nanti tulang tersebut akan dimasukkan ke dalam, akan dibungkus menggunakan aluminium foil. Nah, kemudian tulang-tulang yang dibungkus itu diberi label untuk penanda perlakuannya, misalnya P1, P2, atau perlakuan kontrol, atau perlakuan keberapa, agar memudahkan dalam identifikasi. Nah, tulang yang sudah diisolasi dan sudah dimasukkan ke dalam sudah dibungkus menggunakan aluminium foil itu, selanjutnya dimasukkan ke dalam oven. Tujuan dimasukkan ke dalam oven yaitu untuk pengeringan, untuk agar tulang itu benar-benar kering dan nggak basah, nggak lembek gitu, untuk mengurangi kadar air yang ada di tulang tersebut. Jadi biar tulang itu tuh benar-benar kering, kemudian nanti selanjutnya baru tulang tersebut dihancurkan, kemudian setelah dihancurkan sampai halus baru diserahkan ke laboratorium untuk pengujian analisis seperti kalsium, seperti itu. Apakah menjawab sih, Dan? Baik Kak, sudah sangat jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin mengenai fungsi alat, bahan, atau prosedur dan cara kerja pembedahan. Oh ya, untuk sidang tadi yang pengambilan darah mencit itu minimal 0,25 ml ya, bukan yang 100 ml. Baik Kak. Ya, dapat dilakukan ya sama-sama dengan interval 1 minggu pada sisi yang berbeda.
Itu yang untuk mencit ya Kak? Maksudnya berarti dalam keadaan hidup? Iya, kalau dalam keadaan hidup, tapi kalau dalam keadaan yang sudah dibius juga bisa. Kalau misalnya masih dalam keadaan hidup, itu terus mau pengambilan misalnya berulang gitu, misalnya seminggu diambil, seminggu lagi diambil, itu dapat dilakukan secara interval 1 minggu. Nah, setiap 1 minggunya itu dapat dilakukan minimal 0,25 ml, tapi pas udah dibius juga bisa. Pas lagi dibedah. Tapi untuk pengambilan darah itu juga tergantung dari berat badan mencit itu sendiri. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Baik, teman-teman lain, adakah yang ditanyakan? Nah, karena sekedar informasi tambahan untuk pengambilan darah itu kan tadi ada bermacam-macam ya, ada yang lewat sinus orbital, kemudian ada yang lewat peritoneal, ada lewat jantung. Nah, itu sebenarnya sama aja, cuma itu macam-macam metodenya gitu. Kalau misalnya lewat sinus orbital itu bisa lebih cepat mendapatkan darahnya karena darah akan keluar lebih cepat, seperti itu. Baik. Tapi kalau untuk tikus setelah dibedah itu dapat dilakukan melalui jantung. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya lagi, aku tutup ya. Sekian presentasi acara 3 pada pagi hari ini. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke asisten masing-masing ya. Terima kasih. Oke, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.